Perubahan iklim merupakan fenomena yang telah terjadi pada kita selama beberapa dekade ke belakang. Adanya perubahan iklim dapat dilihat dari adanya peningkatan permukaan air laut dan juga peningkatan temperatur global. Apa yang dapat kita lakukan dengan terjadinya perubahan iklim? Kita dapat melakukan dua hal secara garis besar. Yang pertama itu adalah mitigasi, kedua itu adalah adaptasi. Menurut NASA, mitigasi merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadi perubahan iklim. Di dalamnya termasuk mengurangi adanya gas emisi rumah kaca ataupun adanya peran serta manusia terhadap terjadi perubahan iklim, dengan kata lain mengurangi pencemaran. Sementara itu, adaptasi merupakan suatu upaya bagi kita untuk menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita, dan kita tidak bisa serta-merta merubah iklim kembali seperti semula, kita harus dapat hidup berdampingan dengan adanya perubahan iklim. Nah, pembahasan lengkap mengenai perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi akan dibahas lengkap oleh saya, Andra Fedimasyanata, dan kelompok saya pada video berikut ini. Silahkan disimak. Langkah mitigasi yang sedang dilakukan adalah Great Green Wall, yaitu penanaman pohon sepanjang garis Afrika untuk menahan perluasan gurun Sahara. Pada saat ini, gurun Sahara terus berkembang dan menyebabkan hilangnya lahan dan sumber pekerjaan bagi penduduk Afrika, terutama pada daerah Sahel, yang memiliki daerah subur pada waktu 1970. Dan pada tahun 2007, Serikat Afrika setuju untuk membangun atau menanam Great Green Wall ini dari daerah Senegal hingga daerah Djibouti seperti pada gambar. Dan juga saat ini progres dari Great Green Wall sudah mencapai Senegal, Nigeria, Ethiopia, Niger, dan Burkina Faso yang mengembalikan sumber makanan dan pekerjaan bagi daerah yang terdampak. Namun, proyek ini juga memiliki tantangan, yaitu manajemen buruk akibat dari banyaknya negara yang terlibat, hewan yang menyerang tanaman, air yang sulit, dan juga pohon yang tidak terurus pada daerah yang jauh dari pemukiman. Sekilas, konsep dari Project Great Green Wall sepertinya sangat mudah, di mana kita hanya perlu untuk menanam pohon sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Namun pertanyaannya ada seberapa efektifkah pohon-pohon tersebut dalam memitigasi perubahan iklim? Seperti yang kita ketahui, pohon dapat berfotosintesis untuk menghasilkan energi dengan adanya gas CO2, air, dan bantuan sinar matahari. Miko Kirschbaum, seorang peneliti lingkungan, mengatakan bahwa laju fotosintesis juga dapat meningkat seiring peningkatan konsentrasi gas CO2 di dalam udara. Hutan menjadi salah satu kunci utama dalam memitigasi perubahan iklim melalui 3S, yaitu sequestration, storage, dan substitution. Sequestration berarti penangkapan gas karbon dioksida dari atmosfer oleh pohon-pohon melalui proses fotosintesis dan menyimpan karbon tersebut di dalam kayu dan tanah. Lalu, storage berarti penyimpanan karbon dalam pohon walaupun dijadikan sebagai produk kayu. Hal ini akan memperpanjang jangka waktu penyimpanan karbon tersebut. Kemudian yang ketiga, substitution berarti substitusi material lain dengan produk kayu terutama dalam bidang konstruksi. Menurut laporan IPCC, sebuah badan PBB yang mempelajari ilmu berkaitan dengan perubahan iklim, penambahan luas hutan sebesar 1 miliar hektar dapat membatasi pemanasan global pada tahun 2050 sampai 1,5 derajat Celcius. Tapi, di manakah kita dapat temukan luas lahan sebesar 1 miliar hektar untuk ditambahkan dengan pohon? Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Profesor Tom Crowther, dikalkulasikan area-area yang berpotensial untuk ditambahkan pohon seperti pada gambar ini. Jika kita lihat, bagian-bagian berwarna ini merepresentasikan luas area total sebesar 900 juta hektar yang bisa ditanamkan pohon. Pada dasarnya, hutan berperan besar dalam penyerapan karbon, di mana keberadaan hutan menyerap antara 10-15% emisi karbon dunia. Nah, dengan demikian, efek penanaman pohon sebagai langkah mitigasi perubahan iklim sudah tidak dapat diragukan lagi. Halo semuanya, kalau tadi udah dijelasin dengan berbagai tindakan mitigasi oleh berbagai negara, kita akan lanjut ke tindakan adaptasi oleh berbagai negara atau masyarakat yang sudah dilakukan. Pertama, ada nih yang namanya The Thames Barrier. Nah, kalian bisa lihat fotonya di sini nih. Thames Barrier yang berada di UK sudah mulai beroperasi dari tahun 1982 dan merupakan infrastruktur yang dirancang untuk mencegah banjir pada sebagian besar kota London akibat air pasang yang tinggi dan gelombang badai yang bergerak naik dari laut utara mereka. Nah, sistem Thames Barrier ini sendiri merupakan penghalang yang dapat ditarik jika tidak digunakan. Thames Barrier mempunyai 3 posisi dari sistem tersebut yang dapat dilihat dari gambar tersebut. Ada open position, ada closed position, dan ada understroke position. Dengan kondisi cuaca yang semakin ekstrim sebagai salah satu dampak buruk dari perubahan iklim, Thames Barrier ini merupakan alat yang sangat berguna sebagai salah satu usaha adaptasi terhadap cuaca ekstrim tersebut. Selain Thames Barrier, ada juga nih negara-negara lain dengan teknologi-teknologi sendiri
sebagai usaha adaptasi mereka. Yang pertama ada strategi Room for the River di negara Belanda yang memberikan air lebih banyak ruang untuk menyerap saat terjadi banjir. Selain itu juga ada urban planning dengan metode-metode sendiri di berbagai negara yang menggunakan solusi alam. Seperti di Montreal dan Toronto mereka meluaskan lahan serapan. Lalu ada community gardening dan masih banyak lagi. Nah, selain itu pastinya negara mempunyai cara-caranya sendiri sebagai usaha mereka adaptasi terhadap perubahan iklim kita. Oke deh, sekarang aku mau bantu rangkum ya. Mitigasi didefinisikan sebagai pencegahan terhadap perubahan iklim, sedangkan adaptasi didefinisikan sebagai penyesuaian kebiasaan atau pola hidup. Salah satu contoh kasus mitigasi yang pernah dilakukan yaitu pada tahun 1970, daerah subur bernama Sahel yang perbatasan dengan Gurun Sahara berkurang. Maka dari itu pada tahun 2007 Serikat Afrika memulai membentuk Great Green Wall sepanjang Senegal hingga Djibouti. Konsep Project Great Green Wall ini cukup simpel, yakni menanam pohon sebagai langkah mitigasi perubahan iklim, di mana hutan menjadi salah satu kunci utama dalam mitigasi perubahan iklim melalui 3S. Kemudian contoh kasus adaptasi yang telah dilakukan yakni pembentukan The Thames Barrier yang terletak di UK, strategi Room for the River di negara Belanda, dan urban planning. Contoh adaptasi dan mitigasi yang ditunjukkan di atas menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan iklim. Tapi, alangkah baiknya kita berusaha untuk mengubah pola hidup sehingga mengurangi laju terjadinya perubahan iklim. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi yang kami sampaikan berguna. Bye-bye.